belakang. Itu Mini sama Pak Yu itu. Nanti kalau misalnya kok rodok, wah aku ketoke kesel gini, kita berkaca lagi. Loh, Pak Yu sama Bu Tumin itu loh jauh dari Bantul ke Ungaran weh dilakoni. Nggak sampai jam 12 nggih Bu. Jam berapa jenengan biasanya berangkat bukber? Nah, jam 11 siang sudah berangkat ke Ungaran, pulang dari sana itu jam 11-12 sampai rumah kadang sampai subuh nggih. Nah, setengah 3, setengah 4. Itu perjuangannya nggak mudah, setengah tahun beliau itu seperti itu. Kita lagi arep bukber, lagi tempatnya ming cerak wis aras-arasen, berarti kan kita nggak niat. Utangnya oke tapi liar ngerampungnya ora niat, wah ya wis piye gitu ya. Jadi selain itu di sini saya ingin mewanti-wanti kalau teman-teman sudah mulai riyadhah, monggo dikuatkan lagi untuk tidak ngeriba lagi. Jadi memang sulit sak ra iso-isone golek duit, sak ra duwe-duwene jangan sampai tergiur riba lagi. Soalnya sekarang ya namanya pinjol itu wis gampang banget ya, tinggal foto KTP untuk duit itu jangan sampai kita tergoda. Karena banyak sekali kemarin aja yang kasus di bawah 45 juta aja ditolak sama Bunda, nggak boleh mungkin di sana karena itu termasuk ming siti. Jadi ya, di tempat Bunda itu 2 miliar MM-an sampai kita itu MM ngitung dia kita nggak tahu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang punya hutang kok masih di bawah 150 itu jangan berkecil hati. Masalahnya kita sudah ke pondok ngerti, wah ternyata gede-gede iso, tapi ya memang harus kenceng riyadhah, kenceng ibadahnya seperti itu. Satu yang pasti ketaatan kita sama Allah, wis itu aja. Kita nggak usah berpikir aku le bayar utangku 10 juta leh aku bayar piye yo. Itu nggak usah. Yang kita pikirkan kita taatnya aja sama Allah. Piye carane aku menghentikan ribane itu nanti pasti dapat banyak pertolongan dari Allah. Kita nggak tahu, nggak usah mikir kayak piye carane. Biar Allah yang menentukan caranya kita dapat jalan itu seperti apa. Insya Allah nanti jangan merasa berat. Ya memang nek misalnya berat karena itu jenenge laundry itu ya di tidak diperes-peres di anu itu ya seperti itu. Jadi yang penting kita masih punya kekuatan iman itu yang satu. Terus yang masih sendiri atau mungkin pasangannya belum bisa menerima, ya monggo nanti pelan-pelan didoakan biar nanti pasangannya bisa ikut bareng-bareng kajian, karena memang kajian ini misalnya bukan seperti kajian-kajian yang ilmu biasa, maksudnya kajian pengajian untuk yang lain, tapi memang kalau nggak ada istilah suami istri bareng-bareng itu memang agak sulit. Jadi kenapa kami mewanti-wanti biar nanti kalau ada ibaratnya laundry itu suami istri saling menguatkan. Ngoten nggih. Untuk bukber insya Allah nanti jadwalnya itu kita ada Senin Kamis. Kami juga sudah menghubungi beberapa ustadz yang nanti ngisi. Untuk Senin besok itu insya Allah nanti di tempat Bu Heru, Mbak Dian, itu daerah Bantul, mudah-mudahan yang kru Bantul semuanya bisa datang nggih. Itu nanti diisi sama Mas Rangga. Itu beliau itu lawyer pengacara. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang mau konsultasi masalah hukum insya Allah nanti ada jalannya. Tapi dengan catatan nggih, Mas Rangga mau membantu dengan catatan kita memang benar-benar sudah tobat dan stop riba. Jadi kalau memang masih ketoke ngeyel ngeriba, masih nggak mau tobat, itu Mas Rangga nggak mau, karena beliau memang bukan lawyer yang berbayar,
tapi beliau memang mendedikasikan ilmunya membantu teman-teman semua yang memang butuh bantuan hukum, ngoten nggih. Secara hukum, kalau secara ilmu langit wes bundai nomor siji, tapi misalnya ada yang mau menyelesaikan secara hukum nanti bisa, insya Allah nanti Senin itu sama Mas Rangga. Terus Kamis nanti ada juga yang ngisi Ustadz Nurholis, nanti temanya ngoyak donyo kehilangan swarga. Itu nanti ketok ayo penting banget. Jadi nek misalnya dilibatkan ke maneman itu baru spill aja ya. Maksudnya insya Allah yang masih ada kosong itu di Senin tanggal 22 sama Senin tanggal 29. Monggo misalnya ada yang mau ngunduh biar kita bisa full Senin Kemis gitu. Nanti nih misalnya mau ngambil yang Kemisnya nanti tukeran sama tempat saya yang Senin nggak apa-apa. Jadi nanti bisa full. Nanti untuk info pembicara, info tempat nanti saya share di grup kalau sudah fix nggih. Pokoknya ada dua tanggal, Senin tanggal 22 sama Senin tanggal 29 yang masih kosong. Nanti monggo yang mau unduh mungkin kita nggak ini, kalau yang masih baru-baru nggih, ngunduh itu nggak harus kok terus nyepake macem-macem itu enggak. Jadi misalnya aku duwe nggon tapi aku ming isone misalnya bikin teh gitu. Nanti bareng-bareng sama teman-teman. Mungkin nanti saya yang bawa nasi, Putu Mini bawa sayur, Mbak Ika bawa lauk, seperti itu. Jadi jangan sampai kepikiran untuk keberatan nggih, keberatan masalah konsumsi. Pengen unduh tapi kok berat yo ketoke gitu, jangan sampai seperti itu. Karena insya Allah nanti teman-teman yang rumahnya dipakai buat bukber, insya Allah nanti dapat keberkahan tersendiri, insya Allah. Seperti itu nggih. Jadi jangan dibuat abot nggih. Jangan dibuat abot. Mungkin itu dulu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau gimana? Monggo. Ada enggak? 7 Juli itu pertemuan pertama tuh udah tertarik sama Bunda tuh apa? Ya jujur aja saya tuh ada masalah kan, jadi saya tuh ngutangin temen 40 juta. Nah selama ini tuh kehilangan jejak gitu, itu dari tahun 2010 bayangin, sampai 2025, berarti udah berapa itu? Udah 15 tahun kan nggak ketemu, itu kehilangan jejak. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu tuh sering ngikutin kegiatan apa-apa, terus ya ketemu sama Bunda, terus Bunda sarannya juga suruh ikhlasin aja gitu kan, tapi ya harus ketemu sama orangnya, minimal kalau kita lewat telepon apa-apa ada suaranya gitulah, maksudnya disuruh ngakatin, diikhlasin aja gitu loh. Nah itu yang 40 saya minjemin orang itu sebetulnya juga saya juga dapat pinjam dari orang gitu loh, pinjam dari orang udah saya lunasin 30 juta. 30 juta berarti kan masih ada 10, dan alhamdulillah sedikit-sedikit udah dilunasin, sekarang masih 7.750.000. Nah kan sekarang kendalanya saya kan udah umur nih, terus suami juga nggak kerja, ya nggak ada penghasilan lah gitu, makanya saya tetap ngikutin sini dengan harapan ya dari Riyadhah itu tetap dijalanin, tetap apa, harapannya sih orangnya bisa ngembaliin kan. Dan alhamdulillah kira-kira sebulan yang lalu ketemu orangnya, saya dapat nomor WA dari teman yang di Semarang, kan dia tinggalnya di Semarang. Saya ngomong baik-baik, maksudnya Pak Huda juga bilang diakatin aja Bu, maksudnya diikhlasin, dilunaskan gitu kan. Udah nih ketemu sama orangnya baik-baik, tapi harus dikasih tempo 40 hari, udah aku jalanin gitu kan, jalanin. Pas hari ke-41 aku mau telepon, maksudnya mau aku akatin kalau aku lunaskan gini-gini kan, mau diikhlasin, dia langsung diblokir. Jadi udah belum kesampaian apa sekarang, nggak tahu juga sih gimana gitu. Padahal ya kepinginnya kan cepat selesai lah, katanya udah mending diikhlasin aja yang udah sekian tahun belum kebayar gitu kan, biar sama-sama enaknya. Lagian udah lama juga aku tuh udah mau ikhlasin gitu lah, dari berkali-kali dihubungin nggak bisa, ya udahlah ikhlasin aja gitu. Dan juga pernah juga sih konsul ke ustadz lain, kalau kita itu ngasih inah sama yang kita utangin tuh berarti kita juga sodakoh tersembunyi yang sama orang itu gitu loh, orang yang kita utangin. Karena kita ngasih tempo ya, apalagi sekian tahun, sama aja kita tuh sodakoin dia gitu loh ya. Terus di lain hal ketemu sama Bunda tuh juga tertarik sama umroh gitu deh, dan alhamdulillah sih
mungkin di usia aku yang udah setua ini tuh baru kepingin namanya umroh gitu loh. Dulu sempet kepikiran apa tuh umroh haji, tapi nggak kebayang karena aku kan ibaratnya ekonominya kelas menengah ke bawah lah. Ah, nggak mungkin lah, umroh kan banyak biayanya, nggak mesti nyekolahin anak, mesti apa, nggak kepikiran karena secara duniawi kok berat banget ya umroh haji gitu. Dan alhamdulillah ketemu bunda tuh ternyata bisa gitu loh, ibaratnya kalau kita mau ngelakuin riadoh dengan apa umroh gratis lah gitulah. Nah dari situ mulai tertarik, iya ya kenapa enggak ya, aku yang merasa orang nggak mampu secara duniawi, mungkin duitnya nggak ada gitu kan, mau ngejalanin seperti itu. Jadi itu sambil jalin apa, supaya aku juga utangku bisa lunas juga ada, baru ada niatan kepingin umroh lah gitu lah. Mungkin kalau kepikiran haji kayaknya perasaan berat banyak ya biayanya, umroh lah seenggaknya pengen. Dan itu setiap ngelihat apalah di HP di apa tuh umroh gitu loh, dan itu loh mulai terbersit kepingin seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin aku sampai 2 bulan ikut SJB itu pamit sama suami sama anak-anak gitu. Kan dulu kan bunda nawarin 100 hari umroh gitu loh, 100 hari apa mukim riadoh, 100 hari riadoh menuju Baitullah gitu. Udah sempet pamitan alhamdulillah sama suami, iya mah nggak apa-apa katanya, apalagi anak-anak kan juga udah besar, udah rumah tangga, nggak apa-apa ya aku pamitin boleh, cuman belum kesampaian gitu loh. Nah baru kemarin tuh yang 31 kesana itu langsung ngomong sama bunda kan, bunda itu kalau semisal saya pengen 100 hari riadoh di sini gimana, soalnya kalau di rumah jujur aja sulit gitu lah, bukannya apa-apa sih, bisa, hanya kadang-kadang tuh pasti ada kendalanya lah kalau di rumah tuh. Lagi maunya kan kalau itu misalkan di rumah mau sholat zuhur nih, udah siap-siap, ada aja gitu, apalagi sekarang udah punya cucu kan umur 2 tahun, ada aja deh gitu yang bikin jadi terlambat lah, jadi nggak bisa tepat waktu, apapun yang namanya kalau di rumah ada kendala, kita udah niat udah berusaha untuk tertib. Nah di situ kalau mukim kan seenggaknya lebih tertib kan, nggak ganggu apa-apa pasti bisanya, karena contoh 2 kali riadoh di sana tuh kan bisa tertib ya, semuanya baca Al-Quran segala macem gitu. Ternyata kata bunda kalau umroh itu sifatnya hajat, sifatnya kan keinginan, jadi nggak bisa mukim gitu loh, jadi harus tetap di rumah dan harus suka ngecas ke sana gitu. Mau bunda seperti jadi tetap di rumah. Dan juga kemarin waktu konseling sama Ustadz Agus kan, dia juga ada beberapa kali umroh kan, dia juga begitu ngasih tahu, Bu pada dasarnya aku ditanyain masih ada suami, masih, sebetulnya riadoh itu bagus boleh aja, apalagi memang apa riadoh 100 hari menuju Baitullah itu memang salah satu caranya kalau kita memang nggak ada biaya pakai jalur langit. Nah tapi karena ibu tuh masih punya suami, dan yang lebih afdolnya itu di rumah dan harus dalam masih bisa istilahnya taat sama suami, karena bagaimanapun taat suami itu melebihi keinginan ibu untuk umroh katanya gitu. Jadi misalkan ibu di rumah itu masih bisa tetap istilahnya menjaga, bisa merawat suami ya, walaupun cuma bikin minum atau masakin apa-apa gitu. Jadi ibadah tetap jalan, tapi juga taat sama suami juga harus gitu. Dosa-dosa ya sama sih kayak kemarin dia juga ngejalanin, kalau misalkan mau sholat di masjid ya harus izin suami, misalkan di rumah juga setidaknya ada teman yang buat ngajakin jamaah segala macam gitu. Dan memang harus tertib itu jalannya, memang harus benar-benar ya dos, seperti yang 40 hari 100 hari itu tetap sama itu Ustadz Agus seperti itu. Jadi emang ngasih saran sih dia tuh kalau mau riadoh 100 hari itu dilaksanakan di rumah saja, karena tetap sambil bisa untuk taat sama suami. Jadi taat suami juga taat sama Allah seperti itu. Dia juga sama sih ngasih taunya. Terus kalau memang niat untuk umroh itu juga harus niat sungguh-sungguh, tapi juga sambil kita berusaha buat nabung. Tapi nabungnya jangan di rumah. Kalau di rumah tuh pasti kececer buat keperluan rumah. Bener-bener nabungnya itu misalkan di biro umroh yang ibu percaya. Misalkan kayak aku kan di Godean ada nih deket gitu. Misalkan BMT atau apa, itu nabung di situ sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting bener-bener ada niat nabung, mau 100.000 kayak mau berapa pun. Tuh caranya seperti itu kalau niat sungguh-sungguh. Jadi mendaftar ya walau alam lah, entah nanti kapan berangkatnya, yang penting niati sungguh-sungguh untuk umroh gitu. Nah biasanya nabung untuk umroh kan memang nggak bisa kembali, nggak apa-apa, memang udah diniatin gitu.
Dan kalaupun semisalkan nggak bisa ke situ karena mungkin dirasa lama, itu uang yang buat nabung umroh itu disedekahin aja katanya gitu. Itu sarannya Ustadz Agus seperti itu. Misalkan salah satunya ke pondok, karena pondok kan sedang bangun itu kan, bangun apa tuh, gazebo atau apa perluasan itu kan, di ke situ. Itu sarannya seperti itu. Kalau riadohnya kan sama seperti di list-list itu kan, itu yang perlu dijalanin gitu. Terus aku bilang, ini kalau untuk apa sedekah subuh itu kan memang wajib ya, harus katanya, karena memang itu sarana untuk kita sedekah tuh, kita juga sambil berdoa hajat kita apa gitu. Begitu kita masukin sedekah subuh, kita sambil minta, ya misalkan kayak, ya Allah permudahkan aku untuk umroh, atau dimudahkan atau apa, diakatin gitu loh. Jadi seperti itu sarannya. Nanti setiap Jumat silahkan mau dibeliin makanan, kasihin sendiri atau mau dititipkan di acara bukber gini juga boleh kayak gitu. Karena memang seperti itu kebanyakan yang pada ikut bukber kan suka nitip-nitipin tuh yang dari sedekah subuh itu. Gitu, atau kalau yang sifatnya besar bisa dititipin ke pondok. Terus kalau misalkan aku bilang, ini jujur aja kan aku memang nggak ada penghasilan, kadang-kadang yang penting bisa buat makan lah, mungkin sedekahnya sedikit. Ya pertama aku disuruh akatin sedekah tenaga, kalau kita nggak bisa kasih uang, ataupun kita misalkan bisa ngasih uang gitu ya. Misalkan di situ kan ada zikir-zikir ya Mas. Nah itu perbanyak zikirnya. Misalkan suruh perbanyak istighfar. Nggak apa Bu, misalkan sambil nyapu, sambil apa itu, di dalam hati pun Allah tahu, zikir istighfar lah, atau sholawat, kayaknya gitu. Banyakin aja, pokoknya sebanyak-banyaknya. Jangan melihat waktu, jangan melihat jamnya. Ketika daripada pikiran kita langsung diisi, kita sholawat sambil nyapu, gitu apa, sambil nyuci. Yang penting ibaratnya nggak pada waktu di kamar mandi, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita merasa nggak punya uang buat sedekah, ya hari itu kita banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin bacaan qalqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu 3 itu yang Ustaz bilang. Banyak aja, terus baca apa yang kita bisa. Terus bilang kan, Pak aku tuh belum bisa Al-Quran, baru bisa baca. Nggak apa-apa Ibu, baca sebisa-bisanya, buka Al-Quran. Walaupun cuma sebaris 2 baris, usahain walaupun terbatas, tapi kita megang Al-Quran gitu. Nah itu juga salah satu ibadah gitu. Maksudnya kita ngejar supaya kita lebih dekat sama Allah. Terus setiap apapun pekerjaan, jangan lupa baca bismillah, selesainya alhamdulillah. Itu yang kadang-kadang orang lupa, kerja main kerja aja gitu loh. Ya ingat sih kadang-kadang bismillah kalau mau makan, tapi ketika pekerjaan suka lupa. Nah itu juga merupakan salah satu sarana itu pahala gitu. Jadi pendekatan diri, jadi Allah biar tahu, oh ini orang ingat sama Allah gitu loh. Caranya kayak gitu sih. Ya ini Pak catat banyak banget nih. Daftar umroh, terus riadoh di rumah, tetap taat pada suami. Ini Bunda, duha tahu jangan. Nah, secara sungguh udah pasti gitu ya. Walaupun cuma Rp1.000, nggak apa-apa. Dibongkarnya Kalau setiap hari apa? setiap Jumat. Sedikit nominal. Ya sedikit nggak apa-apa, dibeliin lah. Kalau misalkan aku nggak sempat beliin nasi apa ya? Kan ada kan nasi dibungkus itu. Misalnya nasi kuning, nasi apa. Kalau kita nggak sempat diikut di bukber loh ya. Terus sama minum aqua yang kecil atau apa, kita cari tuh orang-orang apalah, orang gila kayak orang apa, yang menurut kita orang nggak nganu, orang pemulung, anak kecil, apapun ya nemunya kita kan. Aku naik sepedahan kasihin gitu loh. Syukur kalau orangnya agak nih kita minta. Cuma seminggu kan? Pemulung apanya? Kan kita Iya, kan misalkan setiap Jumat pagi bongkar, berarti kan cuma seminggu tuh. Kan itu tergantung banyaknya juga. Misalkan 1.000 ya berarti 7.000, kalau 2.000 ya berarti jadi 14.000, tergantung banyaknya. Karena kan setiap hari kita nggak tahu kita punya 2.000, 2.000, 5.000. Sedekahin berarti. Iya, dan harus berbentuk makanan, karena bisanya langsung dimakan. Jadi doa kita akan kita bisa langsung jadi daging lah, ibaratnya jarum jadi darah. Itu yang bisa nih, daripada kalau kita ngasih bentuk uang belum tentu. Ini kan dibagi juga. Iya.